Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arlinda Aulia Dewi dengan NIM 28921501506 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Malam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ulangan akhir semester Ekonomi Makro sebagai berikut. Ruang lingkup analisis makroekonomi. Penentuan tingkat kegiatan ekonomi negara. Kemampuan suatu dalam negeri memproduksi barang dan jasa dijelaskan dalam ekonomi makro. Kebijakan pemerintah. Persoalan inflasi dan pengangguran memang tak terlepas dari perekonomian suatu negara. Pemerintah pun telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulanginya, baik melalui instrumen kebijakan fiskal maupun moneter. Kebijakan fiskal adalah seperangkat langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengubah jumlah dan struktur pajak. Pengeluaran agregat berarti pengeluaran yang menyeluruh. Jika pengeluaran ini tidak dapat mencapai tingkat ideal, akibat adalah terjadinya masalah pada perekonomian. Jika pengeluaran ini tidak dapat mampu mengawasi laju inflasi. Karena itu, idealnya pengeluaran agregat mampu berada pada tingkat yang dibutuhkan. Yang pertama, perekonomian dua sektor. Perekonomian dua sektor disebut juga perekonomian sederhana, karena hanya terdiri atas dua pelaku, yaitu rumah tangga konsumsi atau masyarakat, dan rumah tangga produksi, yaitu perusahaan. Yang kedua, perekonomian tiga sektor. Perekonomian tiga sektor terdiri atas rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Peran pemerintah di sini adalah sebagai pengatur, sebagai produsen, sekaligus sebagai konsumen. Besar kecilnya peran pemerintah dalam perekonomian itu sendiri sangat tergantung pada sistem ekonomi yang dianut. Di sistem ekonomi liberal, peran pemerintah minimal, sedangkan pada sistem ekonomi sosialis, peran pemerintah sangat dominan. Yang ketiga, perekonomian empat sektor atau perekonomian terbuka. Model perekonomian selanjutnya adalah yang paling sesuai dengan kenyataan, yaitu bentuk perekonomian terbuka. Ciri perekonomian terbuka adalah adanya kegiatan masyarakat luar negeri dalam bentuk ekspor-impor dan pertukaran faktor produksi. Kegiatan ekspor dan impor itu kemudian memunculkan istilah perdagangan internasional. Untuk mengukur seberapa besar nilai ekspor atau impor dapat diketahui dengan melihat neraca perdagangannya. Hasil dari perdagangan internasional itu berupa devisa. Apabila neraca perdagangan suatu negara itu defisit, berarti impor negara tersebut lebih besar dibandingkan ekspornya. Kemudian pendekatan pendapatan. Secara umum, faktor-faktor produksi dibedakan menjadi tanah, tenaga kerja, modal, dan keahlian keusahawan. Apabila faktor-faktor produksi digunakan untuk mewujudkan barang dan jasa, akan diperoleh berbagai jenis pendapatan, yaitu faktor produksi tanah dan harga tetap. Lainnya, jika disewakan akan memperoleh sewa. Tenaga kerja yang bekerja akan memperoleh gaji dan upah. Dari memperoleh keuntungan. Dengan menjumlahkan pendapatan-pendapatan tersebut akan diperoleh suatu nilai pendapatan nasional. Pendekatan pendapatan meliputi penjumlahan seluruh pendapatan atau upah, sewa, bunga, dan laba yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama satu periode tertentu sebagai imbalan atau atas faktor-faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan. Dalam pendekatan ini, nilai pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan sebagai pemilik faktor produksi atas penyerahan faktor produksi kepada perusahaan. Dan berikutnya ada pendekatan pengeluaran. Data pendapatan nasional yang dihitung dengan cara pengeluaran akan memberi gambaran tentang sampai di mana buruknya masalah ekonomi yang dihadapi atau sampai di mana baiknya tingkat pertumbuhan yang dicapai dan tingkat kemakmuran yang
sedang dinikmati, dan memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam analisis perekonomian. Data pendapatan nasional dan komponen-komponen data yang dihitung dengan cara mengeluarkan dapat digunakan sebagai landasan untuk mengambil langkah-langkah yang mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.